yang beragama Kristen, Protestan maupun Katolik agar tetap di tempat agar dilanjutkan ibadah ekumen. Sekali lagi disampaikan kepada Bapak Ibu yang beragama Kristen, Protestan maupun Katolik agar tetap di tempat akan dilanjutkan. Tanggal 30 kemarin kita menghadap rakor KTGM di Jakarta itu sebagai guidance kita untuk 2025 ke 2029 nanti yang dilaksanakan dengan rencana kerja tahunan. Khusus untuk tahun ini ya kita kan sudah tersusun APBD kita dan sudah dievaluasi yang kurang lebihnya itu 2,5 triliun dan itu untuk semuanya ya, dan fokus kita seperti mengurangi biaya perjalanan, terus yang kedua mengurangi kegiatan nanti akan kita evaluasi untuk bisa fokus ke sektor pertanian, perikanan maupun pariwisata, kira-kira gitu. Nanti akan kita evaluasi banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin selama ini tidak berimpact langsung terhadap perkembangan ekonomi, ya nanti akan kita drop atau nanti akan kita kurangi, kira-kira gitu. Bapak tadi ada beberapa penekanan ya, salah satunya beberapa OPD yang tidak hadir Bapak. Apalagi kita sudah 2025 ya, harusnya berbeda Bapak. Dari Bapak sendiri seperti apa Pak? Reward and punishment itu kan selalu ada. Tetapi kan di dalam satu ketidakhadiran itu kan seperti saya bilang, tadi ada nggak hadir itu dia kurang sehat, dia laporkan ke saya. Ada memang yang tidak laporan, ya minimal itu sebagai rasa tanggung jawab, dia harus lapor ke atasannya saya minimal sekda. Itu nanti akan kita lihat kenapa ketidakhadirannya, atau mungkin dia nggak sempat laporan atau apa, tapi nanti akan kita recek. Khususnya pimpinan itu akan menjadi contoh. Kalau tidak dimulai dari pimpinannya, pasti ke belakangnya pasti akan nggak benar. Jadi kita mulai dari diri kita, ya. Tepat jam 8 saya tadi hadir. Saya hadir, siapa hadir. Yang nggak hadir itu nanti akan kita cek. Kenapa ketidakhadirannya? Kalau dia karena dia tidak ada rasa tanggung jawab, ya punishment-nya kan ada. Kan gitu. Itu kira-kira. Bapak kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh pasangan suami istri dari Bapak juga sempat soroti di dalam kita itu kan gini, terlepas dari dia CPNS atau apapun, kita sebagai orang tua yang diberikan tanggung jawab amanah ya untuk membina mendidik anak, ya seharusnya kita perlakukan secara manusiawi, kira-kira seperti itu. Ya. Buat yang melanggar tadi, pelanggaran itu kategori KDRT di dalam rumah tangga, ya konsekuensi dia secara pidana dia akan ikuti. Yang kedua, secara sebagai CPNS mungkin nggak ada aturan yang berlaku untuk itu, akan kita mainkan. Saya tidak mentolerir tindakan kekerasan apapun, apalagi di dalam lingkungan rumah tangga, khususnya anak. Karena itu akan membuat suatu traumatis nanti buat dia pada saat dia akan besar. Itu kira-kira. Biarkan proses hukum yang, kalau memang dia harus dipecat ya kita pecat. Sesuai mekanisme aturan hukum. Kita kan, ya dia juga nanti dia berhak juga nanti untuk mengajukan banding atau apapun aja. Nanti akan kita cek. Kalau dia nanti hukuman dia misalnya KDRT 4 tahun. Otomatis dia akan dipecat secara otomatis, atau apakah nanti itu sudah keputusan pengadilan saat dia diadilin
atau apa, nanti akan kita kawal itu. Sekali lagi, saya atas nama pribadi maupun PJ Gubernur, saya tidak mentolerir tindakan kekerasan di dalam keluarga. Ya. Bapak terakhir yang makan bergizi gratis Bapak. Dia kan anggarannya kan disiapkan dari pusat. Mekanismenya juga kan ada SPB G ya, yang bertanggung jawab terhadap lokus khusus kita itu baru 2 provinsi di Papua. Saya monitor dengar kemarin Papua Barat atau Papua Selatan. Sekarang kita uji coba dan kita juga belum, tetapi secara bupati kabupaten itu sudah menyiapkan itu artinya anggarannya itu nanti teknisnya seperti apa di kita kan belum ada ya. Kalau saya lebih kepada sektoral itu artinya ini apa, klaster, karena jarak kabupaten antara distrik kita jauh, minimal mungkin nanti di klaster itu sekolah-sekolah itu khususnya ya di dalam satu distrik. Itu saya juga tadi nggak sempat singgung, itu baru 2000 SPPG. Saya lupa panjangannya, tapi intinya yang bertanggung jawab terhadap dari Badan Gizi Nasional. Kalau berarti harga untuk penetapan belum ditetapkan ya, harga berapa per provinsi? Kalau di kita itu di Papua itu kan Jayapura kemarin kita uji coba itu 30.000. Lebih tinggi dari nasional? Hah? Tinggi dari nasional ya Bapak ya? Nasional sebenarnya itu kan saya belum ada surat edaran resminya sehingga saya tidak bisa katakan berapa dan berapa dari nasional. Biarkan mereka. Nah nanti baru dikoordinasikan. Itu belum di APN itu 40 sampai 45.000. Berarti provinsi belum menetapkan ya berapa, provinsi Papua belum menetapkan berapa harga. Provinsi itu nggak bisa ditetapkan. Dia nanti per kabupatennya juga lokasinya itu kan beda. Ya, misalnya kabupaten Membramo, yang di kota sama di kampungnya kan pasti akan beda lagi. Yapin juga seperti itu. Karena ini tidak sama dengan Jakarta. Jakarta itu satu hari ini bisa dikelilingi. Nah kalau kita belum lagi masalah transportasi. Ya kalau dia bikin saya baca sekilas itu kan di radius 6 kilo untuk satu SPPG itu. Ya. Itu. Targetnya Bapak? Itu sudah mulainya kapan Bapak? Ya tahun ini. Ini sudah harus jalan. Awalnya masih bertahan di Papua Barat dan Selatan ini bagaimana? Kalau saya dengar kemarin itu kan saya nonton TV itu kebetulan dari di apa? Itu apa? Siap. Oke, terima kasih Bapak.